tadi bahwa Robito harus mengeluarkan manuskrip-manuskripnya ke publik. Nah, ke publik itu kalimat sekarang nih ya. Ke publik itu artinya menunjukkan bukan ke publik, bukan ke publik, ke nasabah. Oke. Kemudian nanti nasabah itu mengeluarkan syahada isbatnya gitu loh. Sedikit. Ya, oke, syahada isbatnya sekarang. Posisinya sekarang ya berarti ya. Sekarang Robito Alawiyah, kita iniin aja, kita gampangin. Nasabah sekarang siapa? Syekh Mahdi Ar-Rajai, Sayyid Mahdi Ar-Rajai dan juga Ashraf Naqobah di Hijaz. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim bin Mansur, bahwa mereka itu nasabah dan juga banyak orang-orang yang mengarang tentang nasab. Bahkan Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu menghabiskan puluhan tahun umurnya untuk nasab. Nah, ini nasabah. Gurunya pun ahli nasab Al-Muraisi. Kita kasih ke data-datanya Robito Alawiyah dan dia mengisbat nasabnya. Maksud Anda gini, kalau itu patokannya sekarang berarti sudahlah selesai begitu. Nah, yang kedua tentang bahwa pernyataan yang ada di mana, yang ada di Rosail fil Ilmil Ansab itu, bahwa nasab ini kan aniyara khattan nasabah mauthuqin bihi dan lain sebagainya. Kita sudah melihat mauthuqin bihi, orang yang mauthuqin bihi nasabah, yaitu siapa? As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi, yang dia itu nasabah, mungkin nasabah yang paling besar di kalangan Ahlus Sunnah ya, bukan Syiah. Nah, Murtadha Az-Zabidi mengisbat, apakah dia dalam artian remeh-temeh begitu aja mengisbat karena gurunya Ba'alawi? Tidak. Dia itu menyebutkan di beberapa kitabnya, bahkan di Bahrul Ansab karangan dia juga, bahwa dia itu mengisbat bukan dalam taklid atau tabarruk, tapi dia menyebutkan referensi-referensi dia, itu Murtadha Az-Zabidi. Maksud saya sekarang pertanyaan nih ya, setelah itu tuh pertanyaan ke Gus Hasan. Siapa yang jadi patokan Kiai Imad dalam membatalkan nasab? Apakah dia nasabah atau bukan? Titik. Iya. Oke. Gimana Gus Hasan? Silakan Gus Hasan. Gus Hasan. Ya. Oke, Bib. Saya di mute tadi. Iya. Mungkin Habib lupa buka mute saya. Oh, astagfirullah, ya maaf. Saya buka sendiri, Bib. Jadi begini ya, kalau mau menanyakan siapa patokan Kiai Imad di dalam membatalkan nasabnya Ba'alawi, tentu saya tidak berani menjawab karena saya bukan Kiai Imad gitu loh. Tapi kalau analisa saya, Kiai Imad itu kalau mau dibilang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya, itu saya rasa, ini analisa saya ya, analisa saya bukan jawaban Kiai Imad loh, analisa saya. Saya rasa itu dari kaedah-kaedah ilmu nasab dan juga khatun nasabah yang tidak ditemukan di dalamnya ada nama Abdullah ataupun Ubaidillah dari abad ke-4 sampai abad ke-10 Hijriyah, ya. Nah, kemudian kalau bicara Ar-Raudul Jali, ya Ar-Raudul Jali, apakah benar Syekh Murtadha Az-Zabidi itu menulis kitab Ar-Raudul Jali berdasarkan hasil penelitiannya, berdasarkan hasil tahqiqannya? Nah, ini yang diragukan di sini. Di dalam kitab Ar-Raudul Jali sendiri pada halaman ke-13, ya, di sini ada pernyataan Nasul Muhaqqiq, ya. Ini pernyataan daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Faqad hammalani ala ta'lifi hadhihi risalah al-akhul fadil ila akhirih. Ya. Artinya apa? Waqad hammalani, sungguh telah meminta dengan sangat kepada saya ala ta'lifi hadhihi risalah, untuk menulis risalah ini. Siapa yang meminta dia dengan sangat? Al-akhul fadil, saudara saya yang mulia. Siapa namanya? Abdurrahman Al-Idrus. Itu bisa dibaca tuh di Nasul Muhaqqiq kitab Raudul Jali pada halaman ke-13, ya. Nah, kemudian kalau mau bicara kitab Al-Murtadha Az-Zabidi yang bernama Ar-Raudul Jali, ini pada halaman ke-48 itu ada ta'liqat, ada komentar dari siapa? Dari Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, ya.
Nah, beliau berkata begini, inda kasratil khata' fi raudil jali yastahilu ayyakuna masdaruhu Murtadha Az-Zabidi. Karena banyaknya kerancuan di dalam penulisan kitab Ar-Raudul Jali, ya, maka ini mustahil kalau sumber penulisnya adalah Murtadha Az-Zabidi. Yakni laisa hadzal kitab min ta'lifi Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Maksud saya, kitab ini bukanlah ditulis oleh Murtadha Az-Zabidi, walakinnahu min khatti Hasan Qasim alladhi ansabahu ila Az-Zabidi. Akan tetapi ini adalah tulisan Hasan Qasim yang dia menisbahkan kepada Az-Zabidi. Nah, pertanyaannya, kalau Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad sendiri meragukan kitab Ar-Raudul Jali karena banyaknya kerancuan di situ, dan dia menyatakan bahwasanya ini bukan tulisan Murtadha Az-Zabidi, akan tetapi ini adalah tulisan daripada Hasan Qasim. Siapa Hasan Qasim itu? Nah, kemudian kalau memang ini dipaksakan bahwasanya yang menulis adalah Murtadha Az-Zabidi, maka status Murtadha Az-Zabidi ketika menulis kitab ini itu hanya mengiyakan atau menjawab permintaan daripada Habib Abdurrahman Al-Idrus Al-Hadrami untuk menuliskan silsilahnya, ya, untuk menuliskan silsilahnya, ya, dengan tanpa tabaqat, dengan tanpa penelitian daripada Murtadha Az-Zabidi sendiri. Akan tetapi murni imla daripada Abdurrahman Al-Idrus Al-Hadrami, gitu loh. Nah, sehingga kita tahu dari mana sumbernya Abdurrahman Al-Hadrami ini, ya tentunya dari Asyakran, gitu loh. Nah, begitu ya. Nah, Oke, Gus Hasan, jadi dapat ya. poinnya juga ya. Ya, Kembali siap, ke Bib. Ustadz Mujasid, gimana? Mau ditanggapi, Ustadz? Oh iya. Pertama-tama di sini di depan saya sekarang ada maktutot kitab Bahrul Ansab yang dita'alik sama Imam Murtadha Az-Zabidi, ya dita'alik. Sekarang gini, tadi kan Murtadha Az-Zabidi seolah Ar-Raudul Jali doang kitabnya dia banyak, dan juga dia punya tadhilat yang dimana ini ditulis sama dia sendiri ya. Nih maktutotnya ya, sebentar. Tentang bahwa siapa tadi namanya Habib Ali bin Thahir Al-Haddad meragukan itu dan lain-lain. Oke. Ini maktutot ada tadhilnya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sebentar. Ini yang nulis Murtadha Az-Zabidinya sendiri di maktutot ini, di kitab namanya, antum lihat sendiri Gus Hasan. Nama kitabnya Makhtut Bahril Ansab Al-Musyajjar Al-Kasyaf. Ini karangan Al-Amidi, Musyajjar Al-Amidi. Tadhilat Az-Zabidi, Murtadha Az-Zabidi, yaitu jelas. Yang menulis siapa? Yang Bahrul Ansab namanya. Namanya Bahrul Ansab. Bahrul Ansab Al-Musyajjar Al-Kasyaf. Ini Bahrul Ansab. tulisan tadhil atau yang disebut ta'lik ya biasanya sama anak-anak pondok. Itu Penulisnya siapa? Penulisnya. Tadi sebentar, tadi disebutkan juga. Lihat aja dulu sebentar. Saya mau mencatat, Bib. Oke. Bahrul Ansab silakan Ustaz. ada PDF ini, sebentar. Sebentar sedikit sini. Ini ya. Ada stempelnya juga. Ini nih. Wa fi dhahwa Naharil Ahad 11 Rabiul Awal 1188 tasyarrafna bi ziyarat walidihil madhkur Sayyidi Muhammad bin Ahmad Asy-Syahid, ya di sini fi baiti Syekh Al-Jauhari wa da'alana bit taufiq was satr wa tasalat silsilatuna bihi walhamdulillahi ala dzalik. Ya nulis Muhammad Murtadha Al-Husaini An-Nasib di Masr afallahu anhu. Murtadha Az-Zabidi ini menulis ini. Dan di sini juga banyak tahqiqat yang lain. Di kitab ini Al-Ba'alawi disebutkan di Musyajjarul Kasyaf. Berarti itu Bahrul Ansab ya? Bahrul Ansab, dari Bahrul Ansab di sini disebutnya. Karya Az-Zabidi, karyanya Az-Zabidi. Tadhilat, antum paham tadhilat? Ini tadhilat Az-Zabidi, namanya tadhilat. Tadhilat itu mengekor. Ya, berarti Jadi dia mengekori kitab ini. Berarti mengomentari ya?
mengomentari, ya betul bisa dibilang mengomentari itu, taklik sama dia. Iya, iya, Nah, iya. dari situ mungkin bisa dilihat lagi nanti sama antum apa namanya, beberapa yang ditulis oleh Murtadho Az-Zabidi itu sebagian itu taklik. Nah, jadi dia sifatnya Ya, itu komentar oke. gitu. Nah, untuk kalaupun bahasa kalaupunnya antum tadi, Ar-Raudul Jali itu adalah betul dari Murtadho Az-Zabidi, lalu dia itu membuat kitab itu berdasarkan pesanan dari Ali Idrus, maka dia tidak akan mencantumkan hal-hal di dalamnya yang dibilang di situ dari apa? Astagfirullahaladzim, siapa itu disebutin nama Murtadho? Yang disebutin Ubaidillah itu dia nukil dari Astagfirullah, Al-Ubaidili, Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Nah, Asy-Syaraf Al-Ubaidili ini kan kitabnya banyak, dan juga dia pengarang kitab Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Otomatis kita sekarang sedang memperbincangkan sedikit sedang memperbincangkan fiqhnya Murtadho Az-Zabidi dalam penukilan. Nah, saat kita melihat kitab itu tidak ada atau gimana, otomatis kita sebagaimana ahlul hadis zaman dahulu, kalau melihat suatu nas yang dinukilkan, kita lihat orangnya ini sikoh apa enggak. Nah, kalau orangnya ini enggak sikoh, artinya gini, Murtadho Az-Zabidi karena pesanan dia bikin-bikin. Nah, itu butuh dalil tuh. Gimana Murtadho Az-Zabidi pernah berbohong, ataupun yang disebutin sama Alwi bin Thohir juga tuh, Alwi bin Thohir Al-Haddad mengomentari Ar-Raudul Jali, itu komentar dalam beberapa hal. Justru kerancuan di situ yang disebutkan Alwi bin Thohir dalam beberapa hal, bukan dalam arti penukilan dia salah. Gitu loh. Jadi dibedakan antara dua redaksi itu gitu. Ya. Jadi begini Gus Hasan dan Ustaz Mujassim. Sebetulnya ada tadi yang bisa digarisbawahi dalam perbincangan ini ya Gus ya, antara antum sama Ustaz Mujassim. Terus sebetulnya polemik antum berdua ini sudah selesai sebenarnya. Kenapa saya bilang selesai? Karena tadi Gus menyatakan bahwasanya setiap makhluk itu sebaiknya dilempar ke nasabah, kan begitu Gus? Betul, Bib. Sementara Gus bisa ngasih referensi nasabah mana saja Gus? Apakah hanya harus seluruh nasabah tanpa ketinggalan? Enggak. Kan begini, Bib. Enggak, kan begini, Bib. Maaf. Ya, oke. Yang pasti sudah ada beberapa nasabah yang mana tanpa perlu melihat maktutat mereka sudah mengisbat nasabah Alawi ini, seperti Sayyid Mahdi Ar-Rajai, terus Sayyid Ibrahim bin Mansur ya toh. Lantas ini siapa yang di Irak ini, Sayyid Khalil Ibrahim ya. Mereka semua mengisbat dengan nasabah Alawi. Jadi artinya Gus, mohon maaf, iya Bib, pembicaraan ini selesai sudah, dalam artian tanpa perlu lagi maktutat itu dilempar ke publik ya toh, para nasabah sudah mengisbat dan artinya sudah nggak ada masalah pada hal itu. Nah, pertanyaannya yang tadi ini saya garis bawahi dari apa yang ditanyakan oleh Ustadz Mujassim, Kiai Imad ini berlandaskan pada pendapat nasabah yang mana, kan begitu Ustadz? Iya. Iya, nah itu yang perlu kita tanyakan bersama. Nasabah yang mana yang beliau jadikan acuan, ataukah hal ini hanya merupakan hasil dari kreasi beliau sendiri, kan begitu Gus? Iya. Ya, yang mana sih? Memang kita juga perlu objektif dong. Kita perlu kritisi juga Kiai Imad ya toh? Oh iya, betul. Iya, kita perlu kritisi juga Kiai Imad. Jangan cuman mengkritisi yang lain tanpa mau dikritisi juga, kan begitu Gus? Ya, betul. Nah, gimana pendapat Gus Hasan? Jadi Silakan. begini, Beb. Maksud saya begini, Beb ya. Saya kan hanya mau menyampaikan poin-poin yang harus Siap. fokus dibicarakan gitu loh, supaya tidak melebar kemana-mana gitu loh, Beb. Karena menurut analisa saya, Beb, ini hanya ada pada 2 poin saja, Beb. Kalau 2 poin ini terjawab, selesai sudah, Beb, gitu loh. Apa itu 2 poin? Sekali lagi saya ulangi seperti tadi di awal. Poin yang pertama adalah Robito Alawiyah harus mau menunjukkan syahadah isbat nasabnya dari nakobah-nakobah yang lain gitu loh. Karena framingnya itu MDRA itu berdiri sendiri, Beb, tanpa ada korelasi
atau tanpa ada kerjasama dengan narkoba internasional gitu loh, Bib. Itu framingnya ya. Itu iya, pendapat siapa itu, Bos? Ini framingnya, Bib. Framingnya. Iya, iya. Ya, ini Faktanya framingnya. bagaimana? Yang Gus Iya, Hasan betul, tadi. Nah, betul. makanya Bib, kalau bicara fakta, saya kan tidak bisa menjawab itu. Karena nanti kalau saya menjawab iya dan tidak, itu namanya saya ada di salah satu kubu di antara kedua kubu yang sedang berseteru ini kan. Saya tidak mau di situ. Saya hanya mau ngasih poin saja. Untuk menyelesaikan ini, hendaknya Robito itu mau menunjukkan ini loh syahada isbat nasab kami dari semua narkoba internasional dan lembaga kami ini itu punya keterkaitan kerjasama dengan semua narkoba gitu loh, Bib. Nah, Iya, kemudian iya. yang kedua, Sebentar, ini loh. Mas Mujasim. ini loh para an-nasabah yang menjadi rujukan kami di dalam mengesahkan nasab kami bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui Alwi bin Ubaidillah. Itu, Bib. ya. Nah, karena apa? Karena begini, Bib. Karena begini, Bib. Kalau kita bicara Syekh Ali Jum'ah, kita bicara siapa namanya syekh-syekh yang lain seperti Ibrahim bin Mansur. Nah, ya kalau Ibrahim bin Mansur masih bisa ditengarai, beliau itu mungkin masih an-nasabah walaupun diragukan ya, gitu loh. Oh, iya, iya. Tapi begini, Beb, kalau Syekh Ali Jum'ah itu kan bukan an-nasabah, Beb, beliau. Gitu loh. Sementara Beb, di dalam kaedah ini kan saya juga mempelajari apa sih yang dijadikan landasan Kiai Imad ini gitu loh. Nah, ternyata saya temukan di dalam kitab Muqaddimat fi ilmin nasab ansab gitu loh, Bib. Pada halaman 85 nomor urut ke-22 gitu loh, ya. La yahtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Ya, jangan berbanyak-banyak hujjah dengan berbagai macam sumber referensi. Idza kanat kulluha, apabila semua referensi itu nyatanya tungqalu min aslin wahid, itu dikutip dari sumber yang sama. Artinya kalau bicara Ubaidillah ya sumber utamanya adalah Asyakran. Kalau kita bicara Abdullah sumber utamanya adalah As-Suluk. Gitu loh, Bib. Nah, kemudian wayambaghi ala bahisil ansab, dan seyogyanya bagi orang yang meneliti nasab alla yuqaddisun nususah, hendaknya tidak menganggap suci pernyataan-pernyataan. Fakullu nassin ada kalamillahi wa hadisi rasulihi, maka tiap-tiap pernyataan selain firman Allah dan hadisnya Rasulullah SAW wa alihi, fahuwa yakhda'u litahqiq wa tadqiq, maka itu boleh dikomentari, dikritik, itu boleh. Gitu loh. Yeah. Nah, makanya kenapa seperti kelasnya Kiai Imad ataupun Kiai Abdul Ghalib Sahuri ataupun Kiai Ja'far Shodiq Batu Ampar itu mengatakan dalam voice note-nya itu yang dikirim kepada Syekh Ali Jum'ah gitu loh. Karena memang beliau alumni sana gitu kan. Dari mana panjenengan mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sabitun bil ijma'? Itu belum ada jawaban dari Syekh Ali Jum'ah gitu loh. Itu. Jadi gini, Gus. Gini, Gus. Sebetulnya jawaban dari 2 poin yang antum katakan tadi itu sudah disiapkan kemarin di tanggal 7 dan 8. Yang sayangnya Kiai Imad tidak mau datang hadir, ya. Iya. Nah, kalau yang antum tanyakan dan Kiai Imad serta orang-orang yang sepaham dengannya tentang pengakuan dari nasabah internasional kan gitu, Gus ya? Ya. Nah, narkoba juga saya rasa kalau di masing-masing kita di sini nggak adanya di kantor Robito itu. Ya, ya. Karena makanya apa? Di sanalah, sebentar Gus, di sana tempat mereka menerima tamu-tamu dari narkoba internasional yang datang, ya toh? Ya. Jadi sebetulnya jawabannya simpel aja tuh, Gus. Jawabannya simpel, enak. Kalau mau dapat jawaban ini, silahkan layangkan surat ke Rabito Alawiyah, minta untuk adanya sebuah audensi atau sebuah diskusi. Karena kemarin Rabito sudah menyediakan waktu dan waktu itu tidak dimanfaatkan. Cobalah inisiatif dari pihak antum dan orang-orang yang sepemikiran dengan Kiai Imad, ya kan?
setidak-tidaknya seandainya, mohon maaf Gus ya, seandainya Ya. tidak mau menjaga yang namanya ukhuwah watoni ya, setidak-tidaknya minimal menghargai ilmiah, menghargai keilmuan kan gitu Gus. Ya, Jadi ya. coba layangkan surat ke Robito, minta untuk audiensi dengan Robito. Jangan khawatir Gus, antum kan udah nyaksikan sendiri bagaimana sosok seorang guru gembul Ya, ya, ya. datang ke Robito Alawiyah, ya toh, dia Ya. diterima dengan sangat baik sebagaimana yang harusnya kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Allah jamu sallallahu tamu. alaihi wa alihi wasahbihi. Iya, Ya, toh? ya. Ya, Bib. Dia datang dengan aman, duduk dengan nyaman dan pulang dengan aman Gus. Ya. Iya, jadi ini insya Allah lah, fakta yang ada kemarin itu terlepas dari apapun hasilnya, itu bisa menjawab keraguan-raguan dari banyak pihak tentang netralitas dan keamanan di gedung Robito Alawiyah, kan begitu Gus? Ya. Iya, Toyib. Sekarang kita kasih kesempatan Ustadz Mujassim Gus. Fadhol, Ya, Ustadz siap, Mujassim. siap. Kalau Iya, masih ada yang mau keterangan. tambahkan, Iya, keterangan tadi Gus Hasan, Ana setuju. Itu bagus yang awal-awal antum sebutin. Ana bagus itu permasalahan yang tadi antum bahas tuh, yang tentang bahwa antum itu nggak maunya netralitas di antara dua kubu, itu bagus. Tapi ya, Ana butuh ngomong ini karena Kiai Imad dan juga kiai-kiai mungkin yang lain ya gitu ya. Itu menurut Ana pribadi sekarang, masa ya maksudnya Kiai Imad, saya tahu orang yang ahli fikih dan juga Syekh Ali Jum'ah, betul. Syekh Ali Jum'ah itu nggak bisa diambil omongannya, betul, karena dia bukan nasabah. Maksudnya sama yang lain, nama Syed Mahdi Ar-Rajai, Syed Ibrahim bin Mansur, ala khilaf, kata yang lain-lain. Ya, kan. ya. Nah, makanya itu Ana lihat lagi di Rasail Filmil Ansab ini Gus. Rasail Filmil Ansab itu di halamannya sebentar, ini halaman Marotibun Nasabin. Ini kan Halaman berapa? Halaman bentar, Buat saya belajar juga itu, Bib. iya apa 93 Bos. 93, oke. Di sini disebutin ada martabatul ula, martabat pertama daripada nasabin itu Ya. ruknun min arkanin nasab wa huwa nasabah hafidun hakimun dhabitun mutqinun muhaqqaq muhaqqiq muharrir mudaggik fatinun. Ini orang yang diambil. Nah, lalu fahada haqiqun li'anna yakunu ahad al-mujaddidin al-abdal alladzina yujaddidullahu bihim dinahu. Ini sampai hadis-hadisnya. Lalu di halaman ke 94 setelahnya disebutkan di sini ada armatabah tsaniyah nasabah hafidunil ansab alim bima'adidin nas illa annahu sahib hawa ghairu mutajarrid anil hawa al-madhhabi awit ta'ifi ad-dunyawi awil kaidi. Ini martabat yang kedua. Martabat ketiga ini kok antum lihat deh redaksinya, nasibun hawin ghairu mutakhassis, orang yang nasib ya dibilangnya bahwa dia mau mulai belajar nasab, hawin ghairu mutakhassis wa yusamma nasib tajawuzan la haqiqatan, dia bukan nasabah, wa huwa al mustaghil bi ilmin nasab bila qanun wala mitsaq. Dia emang mempunyai teori-teori ilmu nasab tapi tanpa adanya konun atau prinsip-prinsipnya dan juga yang lain-lain itu tidak adakan seolah-olah sama dia. Alladzi yusaddiq kullu ma yaqra aw yasma. Dia membenarkan seluruh yang dia baca dan dia dengar. Wa yahki kullu ma yatatarraq sam'u dan dia juga mengabarkan segala hal yang dia dengar gitu. Min ghairi taharrin tahqiqan lil haqiqah aw lisidqi. Wa huwa an-nasib al-jamma'. Dia ini nasab yang ahli nasab yang cuma mengumpulkan aja. Wa ahlu hadhihi al-martabah, dan orang-orang dari martabah ini yang hanya meneliti laisu sinfan wahidan, mereka bukan satu kelompok doang, fahum. Imma hamqa, atau orang yang ahmak di sini ya bodoh. Dungu. Ya. Sebentar, sedikit di sini. Wa imma sadajun sudhiyun, ini cuman orang yang mengambil dari teori aja, nggak pernah masuk. Wa imma li gharadi ta'lif fil ansab lil iqtiyad, ini mungkin dia mau nulis tentang nasab aja untuk dia simpan. Wa imma hadafihim irda'un nas wa kasbi syuhrah, atau dia hanya ingin meridhoi beberapa orang dan kasbu syuhrah, cuman mendapatkan syuhrah itu kemasyhuran. Ala hisabil haqiqah wal waqi'. Wa imma kullu dzalik, atau semuanya ya.
Dan di situ disebutin wali ba'dhi juma'il ansab mu'allafat jaidah, ada yang betul, ada yang bagus. Wah, kan justru orang-orang yang ini juma' ini yang tadi disebutin li ajli anna hadafahum kana hifdzul ansab. Tapi tujuan dia adalah menjaga nasab-nasab. Oke, Ya, poinnya di mana, Beb? Poinnya, Beb. Oke, poinnya, gini. Beb. Kalau Nah. kita lihat di zaman sekarang ya, maksud saya gini, martabatil ula mungkin terlalu banyak dan juga di sini disebutin dia nggak termasuk orang-orang yang kalau madhabnya Sufi saya batalin nasabnya, kalau madhabnya Syiah saya batalin nasabnya. Ini nggak ada. Ini menurut saya al martabatil ula ini sekelas Sayyid Mahdi Ar-Rajai dan juga Ibrahim bin Mansur, karena Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu Syi'i. Dia mengisbat nasab Alawi yang bahkan justru Kalau masalah itu, Beb, sering saya katakan gitu loh ya, bahwasanya di dalam perspektif ilmu nasab itu kita tidak melihat biografi atau latar belakang dari orangnya. Kenapa? Karena yang kita koreksi itu bukan pribadi orangnya, tapi apa yang dia sampaikan, kemudian berdasarkan referensi apa dia bisa berbicara seperti itu yang kita koreksi, Beb. Karena Iya. dalam ilmu nasab juga ada tuh, Beb, ya. Oke. Al-wajibu fi kulli ilmin, itu dalam kitab Al-Madkhal, sampean bisa baca situ, Beb. Al-wajibu fi kulli ilmin alla yatakallamu fihi illa an ilmin. Wa qad takallama fil ansabi man law amsaka an ba'di ma takallama fihi minhu lakana al-imsaku aula bihi. Itu. Ya. Yang wajib seharusnya di dalam tiap-tiap disiplin keilmuan itu, orang jangan berbicara apapun tentang ilmu itu kecuali berdasarkan ilmu itu, gitu loh. Kenapa? Likulli ilmin masadir wa maraji'. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber dan punya marojiknya tersendiri, gitu loh. Nah, kadang-kadang ya orang itu berbicara tentang nasab tanpa dilandasi keilmuan, di mana orang itu seandainya diam saja nggak banyak bicara itu lebih baik, gitu loh. Itu. Wa man qallada aw naqala fala yahsabu ar-ra'yu awil ilmu lahu ya betul. bal liman naqala anhu. Jadi bagi orang yang bertaklid atau dia itu mengambil referensi, maka jangan memperhitungkan pemikirannya atau kadar keilmuan yang dia miliki, tetapi dari siapa dia mengambil kepahaman itu dan referensinya apa, itu yang harus kita telusuri. Ini sesuai dengan makalahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu nardhah. Unzur makila wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Gitu loh, Bib. Karena kebenaran itu absolut, gitu loh. Ya. Nggak bisa Maksud dimanipulasi, Ana gitu. Di Rosail Fil Ansab, maksudnya gini, di Rosail Fil Ansab ini poin Ana ya. Dia menyatakan martabatil ula, martabatis saniyah, martabatis salisa ini untuk membedakan beberapa orang. Maksud Ana gini, kalau misalnya dia ngomong begini kan artinya kan tadi disebutin bahwa kiai, maksudnya orang-orang, beberapa orang tuh nggak tahu tentang ilmu nasab. Sebagaimana orang-orang yang cuman mengambil teorinya aja, lalu setelah itu menyimpulkan, itu bukan hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kayak begitu semua orang akan ikut, semua orang akan masuk, bahkan yang bukan nasabah. Nah, kita fokus dari tadi bahwa nasabah itu mesti orang yang benar-benar ahli nasab dari awal sampai akhir, bukan yang mungkin baru 2 tahun dan lain-lain. Ini masuk ke martabah as-salisah dia, nasibun hawin ghairu mutakhasis. Kalau antum mau mengoreksi itu, Bib, itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman 57, Bib. Coba analisa. Itu ada syahadatul wahid 'alan nasab. Ya, persaksian satu orang atas nasab. Itu bagaimana? Antum bisa pelajari di situ. Wa fil ansabil ba'idati. Ya, di dalam pembahasan nasab yang jauh, ta'ni ayyashhadal wahidu bi annahu sami'a fashiyan bainan nas anna nasabal fulani yarji'u ila aslin muayyanin. Fahadha halaman 57, Bib. Halaman 57 Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Di situ jelas, Bib, gitu loh ya. Ya, wala yuqbalu illa fi man tahaqqaqa fihi ma yufidu afdaliyatul ilmi bi aghlabi darajatihi. Ya, satu az-zaman wal makan wal ilmu bi usulit thubut wal ilmu bin nasab wal adalah. Wa hadza, dan semua ini, Bib, ghaliban, lumrahnya, la yuntabaku, itu tidak diberlakukan illa 'alan nasabati faqat, kecuali hanya para ahli nasab saja, gitu loh, Bib.
Jadi berapa lama dia menjadi an-nasabah, lalu kantornya di mana, kemudian bagaimana kapasitas keilmuannya di dalam dasar-dasar penetapan nasab, ya kan? Terus pengetahuan dia tentang ilmu nasab dan kredibilitas keadilannya di dalam menyampaikan keabsahan atau pembatalan atau kemaskukan nasab, itu semuanya di ini, Bib, gitu loh. Ya. Nah, famin toro iki subutin nasab annahu yasbutu bi khattin nasabati thiqatin. Dan di antara beberapa kaedah-kaedah menetapkan nasab ialah dengan khattin nasabah thiqatin, gitu, Bib. Silakan antum pelajari di situ kalau mau bicara tadi ya, gitu loh. Jadi itu Ya, saya gini, Bib. Saya itu hanya mengambil hikmah dari polemik nasab ini, di mana ilmu nasab yang sudah mati suri di Nusantara ini akhirnya bisa muncul kembali, gitu loh. Itu aja saya. Adapun siapa yang salah siapa yang benar, saya tidak akan berbicara itu, gitu loh. Gitu. Cuman saya mengomentari mana sih argumentasi yang sesuai dengan ilmu nasab yang saya pelajari, mana yang tidak, gitu loh. Nah, mengenai tadi Rumel Abbas itu, Beb, ya, mohon maaf ya, mungkin gini, mengenai Rumel Abbas itu tadi ya, masalahnya begini, Beb. Di dalam Al-Madkhal itu antum bisa baca pada halaman 85. Idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhida bil aqdamis sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, ya, ukhida bil aqdamis sahih, maka yang diambil itu yang lebih tua, Bib. Yang lebih tua, yang benar, gitu loh. Ya, jadi makanya disitulah yang harus dijawab tuh. Kalau ketemu sumber referensi daripada Ali Asyakron dan Al-Janadi dari catatan-catatan ulama nasab, baik itu berupa kitab maupun berupa ruk'ah, itu selesai masalah, Bib. Gitu loh. Selesai masalah itu. Yang tadi itu yang di tadi Al-Madkhal ya. Sebentar, Anda Yang mau mana? lihat lagi Al-Madkhal. Semuanya Yang pokoknya, mana, Bib? Yang tadi yang antum sebutin Al-Madkhal halaman Yang berapa? barusan? Yang barusan. Yang barusan itu di dalam kitab Muqaddimat, Bib. Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Ya, ya. Sebentar. Itu pada halaman 85, Bib. Halaman 85. 85 ya, sebentar. Oke. Itu antum lihat. Kadang Anda mau baca aja gitu, maksudnya kayak yang Anda juga penasaran sebenarnya sama nasab-nasab ini, paham nggak? Cuman ya kalau misalnya Anda lihat yang setelah ini selama ini Anda emang berdebat masalah begini 85 sebentar. Soalnya Anda tiap baca pasti setelah Anda lanjutin bacaannya Anda langsung paham, oh ini berarti begini gitu. Coba sebentar. Ya, silakan. Oke. Halaman 85. Nomor urut ke-22, kemudian 23. Terus yang saya baca tadi itu ke-29. Itu. Muqaddimat fi ilmil ansab itu. Oh, lebih sekali awal lagi enggak ada anak kalau ya sabar raya wa ilm lahu. Bal liman naqala an fala yajuz isbat illa bi ilm kama la yajuz nafi illa bi ilm. Nah ini ya, maksudnya yang tadi yang disebutin fala yajuzul itsbat illa bi ilm kama la yajuzun nafi illa bi ilm. Ini lanjutan pembahasannya. Tadi setelahnya yang terakhir tadi di mana? Yang di atasnya, Bib, di atasnya. Itu yang nomor urutnya 23 sama 22. Di atasnya itu. Di atasnya, Bib. Iya. Bukan di bawah, di atasnya. 22 sama 23. 22 sama 23. Iya, betul. Ini 22 23 ini sini. Ya, itu kan ada tuh layah taju sama idza ikhtalafah. Oke. Anda bisa coba narasi di sini baca, Anda mau pahamin di sini ya sekalian. Oke, silakan. لا يحتج بكثرة المصادر إذا كانت كلها تنقل من أصل واحد وينبغي على باحث الأنساب أن لا يقدس النصوص فكل نص على كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يخضع للتحقيق والتدقيق وهو معرض للخطأ والصواب. Nah ini la yuhtaju bikathatil masadir ini apa namanya, anjuran untuk nasabah ya, Gus Hasan ya. Iya, kan ini kan bahisil ansab, Bib. Semua para peneliti nasab ya itu jangan berbanyak-banyak hujah dengan berbagai macam sumber, ya toh.
Ini kan usul. Judulnya ini kan usul. Usul fi ilmin nasab. Ya. Gitu loh. Jadi dasar-dasar di dalam ilmu nasab. Gitu loh. Jadi kita berbicara itu sumbernya, Bib. Iya, Sumbernya. iya, paham. Maksud Anda ini buat siapa? Saat Anda lihat di poin pertama ini maklumat labudda minha linnasabin, untuk para ahli nasab gitu ya. Bukan. Kalau bahis Usul fil fi- ilmi- kalau bahis Bukan. fil ilmil kalau bahis fil ilmil ansab maksudnya gini, kalau misalnya emang Itu antum kitabnya apa? Al-Madkhal itu, Bib. iya, iya, Muqaddimat. mukaddimat ya. Iya, itu Nah, kan ini judulnya Usul fi keterangan- ilmil ansab. Iya, iya, keterangan di sini di bawahnya di yang kelima juga ada di sini disebutin yasbutun nasab birruq'a as-sahihah wasyura wal istifadhah wal iqrar. Iya. Iya. Al-mutabadil dan Iya. ikrar atau persetujuan yang terus-terusan, ya kan? Wa tahqiq al-muhaqqiq ats-tsabat fa idza wajadatir ruq'ah as-sahihah batalat tawatur al-mukhalif, amma idza adimat ar-ruq'ah akhadha bil mutawatir wal masyhur. Iya. Karena gini, ar-ruq'ah di sini yang mukhalif, yang mutawatir mukhalif. Maaf, yang idza wajadatir ruq'ah as-sahihah. Di sini apakah menurut antum Kiai Imad itu udah dapat ar-ruq'ah as-sahihah ini yang mukhalif buat mutawatir? Loh, ruq'ah as-sahihah itu, Beb, begini ya. Di sini antum tidak bisa menjadikan ini untuk menyerang Imad. Kenapa? Karena ini ya metode di dalam menetapkan nasab itu ya yasbutun nasabu birriqatis sahihati. Ya. Nasab itu bisa ditetapkan berdasarkan catatan yang benar. Ruq'ah itu artinya catatan, Bib. Iya, Catatan betul. ulama ahli nasab yang tidak termasuk di dalam buku nasab gitu loh. Ya. Contoh As-sahihah ar-riq'ah itu. ini artinya yang betul, maksudnya yang bisa Iya. menabrak lah. Menurut antum Iya. itu Asy-Syajarah As-sahih. Mubarakah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu menurut antum udah riq'ah sahihah belum? Loh, bukan riq'ah kalau sajarah itu. Oh, Karena kita itu lihat sumbernya Oh iya, berarti gini kitab. loh. Gini Berarti loh, kitab. gini loh. Gini loh ya, Bib. Maaf ya, bentar ya, Bib. Bentar, Bib. Bentar, Bib. Kalau bicara ruq'ah itu, Bib, ini ya. Kiai Imad soalnya Antum- bilangnya riq'ah ya. itu artinya ya Syajarah Mubarakah, gitu Kiai Imad bilangnya. Oh enggak. Di halaman 58. Coba antum lihat di halaman 58 dari kitab Al-Madkhal. Muqaddimat. 58. Ya. Antum lihat di situ. Sebentar. Ya. Oke, udah. Ayo, ya, udah. Udah, oke. Poin ke berapa? Nah, itu kan ada penjelasan riq'ah itu. Mana poinnya? Halaman 58. Iya, halaman 58. Ini ana 58 naruhnya di sini. Tapi kan halamannya nggak ada di sini ya. Ana nggak ada ini di ana di halamannya. Oh, Jadi, ini begini. Gini, poin gini, ke berapa? gini. Poin. Nih, kalau saya itu makainya kan kitabnya bukan PDF-nya, Bib. Takutnya beda Oke. ya. Ini saya tunjukin dulu. Tuh. Oke. Tuh, Bib. Tuh, saya tunjukin. Tuh. Tuh kitabnya. Kelihatan Gedein nggak? coba. Iya. Oke. Bentar ya. Oke, saya bisa dibesarin, Habib host. Nah, ini Bib. Ini kan halamannya ke 58. Ya. Nih. An-nasabu yathbutu bi arba'i turukin. Hiya itu. satu ar-ruq'ah ay al-maktub wa syartul maktub ay yakuna qat'iyyad dilalati sahihan. Itu, Bib. Ya. Falaisa kullu ma yuktabu sahihan wa laisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud. Ya kan? Fannasabu yathbutu idza wujida fir ruq'ati aw kitabin bi syartin ay yakuna hadzal maktub qat'iyyud dilalah 'alal maksud. Ini pengertian daripada ruq'ah, Bib, gitu loh. Oke, Ya. enggak, ruq'ah itu ada syaratnya di bawahnya, disebutin coba syarat-syaratnya. Lah iya, satu. Antum lihat sendiri dah. Syurutu Allah takuna. Iya, syurutu Allah i'timadir ruq'ah alla Allah takuna takuna. mukhalifatan lil usul. Alla Ya. takuna mukhalifatan Mukhalifatan lil usul, ya lil toh? usul, ya. Oke, itu salah satunya, ya toh? Maksud- Nah,
Enggak, ini jadi Kiai Imad itu begini loh ke Gus Hasan, kayaknya Anda Ya. baca di RMI Banten itu, RMI Banten tuh banyak banget pas lagi ngomongin kayak begitu. Lora Ismail pun akhirnya dapat juga pendapat tentang siapa Ad-Dailami itu di dalam kitabnya. Maksudnya gini, Kiai Imad itu nganggep ruk'ah itu yang akhirnya membatalkan itu dari mana? Maksudnya ruk'ah itu artinya apa gitu? Yang mana yang ruk'ahnya didapat Loh, sampai akhirnya kalau- bisa membatalkan? Loh, Kiai Imad kan membatalkan nasabnya Ba'alawi kan bukan berdasarkan ruk'ah, Bib. Berdasarkan? Tidak ada nama Abdullah dan Ubaidillah yang tercatat di dalam kitab-kitab nasab yang mu'tamad. Nah, berarti kalau Gitu loh. tidak ada di kitab-kitab yang muktamad, berarti nggak ada nasabnya. Bukan nggak ada nasabnya, berarti nggak sahih gitu loh, Bib. Iya, nggak sohi, berarti ya udah, berarti apa namanya, syuhrom istifadhahnya nggak ada, semuanya nggak ada, itu berarti kayak kalau nggak ada berarti nggak disebutin, berarti nggak sohi nasabnya begitu. Maaf, sebentar. Ustadz Mujassim sama Gus Hasan, saya tinggal. Ya, siap. Saya tinggal Oke. sebentar 10 menit. Saya mau pamit, Bib, ke belakang dulu, Bib. Antum Sebentar. pamit duluan. Iya, saya Ayo, pamit udah deh, duluan, nggak apa iya. deh. Ya. Nggak apa, Oke, Gus Hasan. Oke. Antum Saya mau ke toilet dulu sebentar ya. Sebentar, Oke, siap. sebentar. Saya agak kebelet ini, Bib. siap. Ya, Gus Hasan, Ustadz Mujassim Ya, masih. Gus Hasan Ada, lagi ada. kamar mandi, lagi ke toilet. Iya. Jadi Ustadz, sebetulnya sih kalau Jelas. kita ngambil pembicaraannya Gus Hasan tadi, itu 2 poin itu yang diajukan ya, toh, Beb. Iya. Makanya nanti kalau boleh nanti Anda nyimpulkan sedikit ya. Karena Iya. juga kesian teman-teman di bawah banyak yang mau naik sudah tuh Ustadz Mujassim. Ana juga Ini, udah bingung nih, komentar maksudnya. hidupin lagi ya Ustadz ya. Ana juga udah bingung, maksudnya gini, apa yang jadi tolak ukur tuh Kiai Imad apa gimana? Tolak ukurnya Kiai Imad kan Syajar Mubarokah gitu, apa gimana? Atau sekarang mungkin Gus Hasan punya pendapat lain, itu Ana jadi ya bingung ya gimana, maksudnya udah deh. Enggak. Ntar deh, Betul lanjutin apa deh. yang dikatakan Gus Hasan itu sudah masuk akal tadi itu. Masuk Ustadz. akal, masuk akal. Cuman kalau ini semua dibahas, maksud Anda gini, enaknya tuh dibahas satu kali diduduk gitu, biar semuanya denger. Maksudnya kita berani banget. Ini misalnya sekarang Ana, posisi Ana sebagai pendukung lah istilahnya. Ana berani banget bahas semuanya. Ini apa, kitab-kitab teori ilmu nasab, semuanya Ana berani bahas. Soalnya tiap Iya. Ana bahas, Ana selalu ngikutin referensi yang dipaparkan oleh Gus Aziz Jazuli, si Teguh Mudakori, Gus Hasan. Referensi dia apa, Ana langsung datengin referensinya. Dan ternyata emang Ana nggak dapetin itu semua. Semuanya salah baca, kayak Iya. buat Ana itu pengertiannya salah dalam artian begitu. Gimana nih menurut Ustadz Mujassim? Apakah teman-teman lain perlu kita naikkan? Naikkan deh, udah kayaknya cukup sampai sini dulu. Ana capek juga ngomongnya, Cukup maksudnya ya? gitu. Iya. Jadi mungkin juga banyak teman-teman yang pengen unjuk suara. Oke, ayo siapa yang mau naik silakan.
ini ada Mas Bro, ada Bang FE, ada Maula Arfi, iya, ada FR, Itu Afwan. ada. walafu itu kitab yang dibaca tadi, kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu kan kalau nggak salah pengarangnya adalah Sayyid Khalil Ibrahim yang di Irak itu. Dia mengisbat, Iya. iya. Cuman kita bukan dalam keadaan kayak begitu. Ini udah bingung ya, maksudnya. Nggak, Ada maksud orang-orang anak yang gini emang loh, Ustadz takhusus. Mujasim, gini. Iya mengisbat Gini loh, kan, mengisbat Ba'alawi kan. Iya, artinya gini, Anda selesaiin dulu. Artinya begini, kalau teori ilmu nasab yang dikutip oleh Gus Hasan di sini mengisbat Ba'alawi, ya harusnya diskusinya sudah selesai. Karena yang memahami teori itu, ya pengarang kitab itu sendiri. Jadi Iya. kawan-kawan tadi yang membicarakan ini secara panjang lebar, teori ini, ya tentu pengarang kitabnya lebih paham dan dia mengisbat Ba'alawi. Jadi jangan Maksudnya- mengutip teorinya orang terus membatalkan mengutip teorinya beliau tapi tidak mengambil isbatnya, seolah-olah Anda ini di sini menyampaikan bahwa Anda itu lebih paham teori tentang nasab itu ketimbang pengarangnya sendiri, kan jadi lucu. Alhamdulillah. Udah deh, alhamdulillah deh, kayak gimana pun ceritanya, ya emang kayak begitu keadaannya yang sekarang kita lagi alamin begitu. Ya, capek juga ya. Karena juga capek gara-gara itu. Ustadz Mujasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu kata Ustadz Mujasim. Waalaikumsalam. Mereka ini curiga bahwa keluarga Ba'alawi adalah keluarga mafio pendusta nasab. Ya, denger ini. Keluarga mafioso pendusta nasab. Iya. Anak wallah, anak bukan jujur nih. Anak ini semuanya yang ada di sini, anak tuh membela itu bukan ngebela dalam artian yang sekarang atau karena ada tendensius atau karena ada apa. Anak ngebela itu karena gini, bukan ngebela bahasanya ya. Anak lihat semuanya masalahnya. Yang mau di mana yang dibahas itu dilihat semuanya ya, bukan lihat sepotong-sepotong. Dibaca, loh kok nggak ada indikasi ke sana. Ternyata orang-orang yang ngarangnya juga akhirnya mengisbat. Jadi bingung, maksudnya ini mau ngomong apa lagi gitu. Kalau Anda saran Bib tadi, silakan cari data eksternal. Ada orang ngotot menggembul. Anda bilang data eksternal 2. Ente cari ke Naqabah Auradin, saudara keturunan Imam Muhajir yang bukan Ba'alawi di Irak, dan ente cari data eksternal ke Said di utara. Ini tahun Kesian 2008. sebenarnya, kesian kalau ini diangkat ke internasional, ini bakal habis polemik ini. Enggak dia Sebenarnya yang ziarah segampang ke sana. itu. Habib Mujasim Iya, dia harusnya dia segampang itu. ziarah. Dia ziarah ke Segampang sana. itu. Tahun 2008 Internasional ikutin. Baik, Bib. Ini 2008 Habib Iya, Umar bin iya, diskusinya silakan. ya, Bib. Ini diskusinya udah selesai ya, Bib ya. Bentar. Iya. Saya pamit Oke. dulu ya, Bib. Saya mau makan malam dulu, Bib. Silakan. Oke, oke. Oke. Bentar. Terima kasih Habib Mujasim, terima kasih host. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, Gus Hasan, Gimana, ada Bib? sedikit saya simpulkan dari percakapan tadi. Iya. ya Bib. Ya, Kalau nggak tepat silakan antum sanggah Gus ya. siap. Jadi saya berusaha seobjektif mungkin ini ya. Ya, Bib. Jadi sebetulnya poin utama dari percakapan tadi kalau berkaitan dengan polemik nasab, ya, Ya, itu pada apa yang Gus Hasan ucapkan kalau kita ingin mencari penyelesaian daripada polemik nasab ini, Gus, bahwasanya Rabithah Alawiyah bersikap terbuka terhadap manuskrip yang menjadi dasar pengisbatan nasabnya, kan begitu, Gus? ya, Dan perlu dibawa untuk diakui oleh nasabah, ya, ahli Bib. nasab. Ya. Ini satu. Yang kedua, Rabithah Alawiyah harus mempunyai pengakuan dari Naqabah internasional, kan begitu, Gus? Ya, Atau karena minimal framing kerjasama. karena Iya. framingnya itu kan Robito itu dianggap independen, berdiri sendiri, nggak ada keterkaitan dengan nasabah lain, Bib. Gitu. Gitu. Sebentar, Gus ya. Ya, Iya. Bib. Jadi kan untuk kalau kita bicara pada tataran penyelesaian polemik, Gus ya. G. Sebetulnya di dua hal ini kalau kita lihat fakta Gus ya, toh bukan Nggih. berarti saya saya tidak subjektif ini, Gus. G, Kalau Bib. kita Bib. lihat faktanya ada 3 nasabah
yang mengisbat Pak Alawi nih Gus. Nggih. Satu Said Mahdi Rojai, yang kedua Said Ibrahim bin Mansur,